Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian formulir R1KRS atau formulir rekapitulasi keluarga beresiko stunting. Untuk mempermudah dalam belajar pada kesempatan kali ini, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu formulirnya. Baik Bapak Ibu, jika sudah, maka kita akan sama-sama mengisi formulir R1KRS. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah lingkari keluarga sasaran. Lingkari keluarga sasaran pada nomor-nomor di bawah ini. Nomor-nomor yang ada di sini. Keluarga sasaran ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ibu hamil atau pus hamil. Yang kedua adalah keluarga dengan anak baduta. Dan yang ketiga adalah keluarga dengan anak balita. Mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, ada 3 sasaran, ulangi lagi, pus hamil, pasangan usia subur yang hamil, usia istri 15 sampai 49 tahun, kemudian keluarga yang mempunyai anak baduta bawah 2 tahun, singkatan ya Bapak Ibu, baduta itu. Yang ketiga adalah keluarga yang mempunyai balita, bawah 5 tahun anaknya. Inilah 3 sasaran verifikasi dan validasi data. Ya, maka setelah Bapak Ibu tahu ya dengan misalnya melakukan wawancara kepada RT atau melakukan observasi begitu ya mengenali data sasaran tersebut, maka silahkan lingkari keluarga sasaran pada nomor-nomornya. Misalnya dari 5 keluarga ini ada 3 keluarga sasaran, maka Bapak Ibu lingkari nomornya. Pada nomor ya ini ya saya tambahkan. Baik, setelah Bapak Ibu mengetahui keluarga sasaran, langkah yang kedua, silakan lakukan verval atau verifikasi dan validasi. Apa itu verval? Verval adalah melihat kembali kondisi saat ini, kondisi real saat ini keluarga tersebut. Kita di sini hanya mengandalkan PK21 ya Bapak Ibu, di kolom-kolom PK21. Nah, karena PK21 ini adalah data tahun lalu sehingga perlu dimutakhirkan atau perlu diupdate lagi datanya saat ini. Itulah namanya verifikasi dan validasi. Nah, Bapak Ibu, maka setelah Bapak Ibu mengetahui tadi ya data-data sasaran ini sudah dilingkari, maka silakan Bapak Ibu lakukan verval dengan cara isi kolom verval. Sebenarnya cara pengisian formulir ini ada Bapak Ibu di bawah ya. Di situ apakah ada yang dicentang atau ditulis nomornya, itu sudah ada di bawah, namun kita sama-sama untuk bisa lebih memahami lagi. Sebagai contoh, misalnya kita lakukan verval pada keluarga Bapak Aan Indra, maka kita pertama-tama adalah
Menuliskan status keluarga. Nah, status keluarga. Status keluarga ini ada nomor 1 sampai nomor 5. Karena keluarga Bapak Aan Indra ini ada, maka kita tulis nomor 1. Selanjutnya, kepemilikan anak. Di sini tertulis Baduta, ya, usia bayinya atau usia anaknya 0 sampai 23 bulan. Kemudian ada balita 24 sampai 59 bulan. Kita lihat keadaan saat ini. Misalnya, kondisi keluarga Bapak Aan ini sudah tidak memiliki baduta, maka di kolom verbalnya disilang. Dulu anak yang baduta sudah menjadi balita. Ketika verifikasi atau ketika PK21 dia masih 3 tahun misalnya ya. Masih 2 tahun, masih sekitar 2 tahun ya. Sekarang sudah menjadi balita. Maka di sini di checklist. Kemudian istri Bapak Aan misalnya usianya itu 30 tahun. Maka dia masih terkategori pasangan usia subur atau PUS. Mengingatkan kembali bahwa usia istri pada PUS ini adalah 15 sampai 49 tahun. Kemudian, pada kolom PUS hamil diisi dengan keadaan saat ini apakah istri Bapak Aan tersebut hamil atau tidak. Misalnya istri Bapak Aan tidak hamil, maka kita tulis silang. Selanjutnya adalah kolom penapisan. Kolom penapisan ini ada 2, tentang fasilitas lingkungan tidak sehat serta PUS 4 terlalu. Pada kolom fasilitas lingkungan yang tidak sehat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah air minum dan yang kedua adalah jamban. Bapak Ibu, kode air minum ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Bapak Ibu coba lihat. Kode nomor 2 belum tertulis di situ. Silakan Bapak Ibu tulis PAM atau ledeng. Ya. Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai 8 ini kita bagi menjadi 2, Bapak Ibu. Kode nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu terkategori layak. Nomor 5 sampai 8 terkategori tidak layak. Saya tulis terlebih dahulu ya Bapak Ibu karena ini berkaitan ketika kita akan mengisi formulir atau mengisi kolom keluarga beresiko stunting. Baik, seandainya Bapak Aan ini sumber air minum utamanya adalah ledeng, maka kita tulis nomor 2. Selanjutnya, tentang kepemilikan jamban. Bapak Aan Indra ini jambannya ada dan ada septic tank, maka tulis nomor 1. Kepemilikan jamban ini Bapak Ibu ada 1 sampai 4. Yang mana ini juga dibagi menjadi 2. Nomor 1 itu layak. Nomor 2 sampai 4 itu tidak layak. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke kolom selanjutnya. Terlalu muda dan terlalu tua ini diisi kalau ibunya itu atau pusnya itu hamil. Maka jika istri Bapak Aan ini tidak sedang hamil, ya, di sini otomatis disilang karena dia tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Selanjutnya, terlalu dekat dan terlalu banyak itu dilihat jika keluarganya punya balita atau baduta. Ya, tadi di keluarga Bapak Aan ini punya
ya, satu anak balita. Misalnya dia adalah anak yang pertama. Maka jarak antara dia dengan saudaranya kan belum ada karena dia kan hamil anak pertama. Ya, maka di sini juga diisi silang. Selanjutnya terlalu banyak ini jika anaknya lebih dari sama dengan 3 orang. Maka karena dia anaknya baru ya, karena dia hamil anak pertama juga ini disilang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita mengisi kategori keluarga beresiko stunting. Kategori keluarga beresiko stunting ini dilihat dari kolom penapisan. Apabila salah satu dari pus 4 terlalu ini ada yang centang pada kolom verbalnya atau dari air minum dan jamban ada yang tidak layak Bapak Ibu. Maka di sini diisi checklist. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Apabila ya kriteria keluarga berisiko stunting itu apabila ada minimal satu dari jamban yaitu kode nomor 2-4 atau sumber air minum yang tidak layak atau minimal satu dari variabel penapisan 4 terlalu itu terpenuhi atau tandanya V. Jika keluarga sasaran adalah PUS. Jika keluarga sasaran bukan PUS ya, misalnya istrinya sudah tidak PUS tapi masih ada balita dan baduta, maka dilihat dari sumber air minum dan jamban saja. Ya, tadi ada kode 5-8 atau 2-4 pada jamban. Karena otomatis pus 4 terlalu kalau misalnya sudah bukan pus lagi ibunya, maka itu diisinya disilang kayak gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga dapat dipahami. Maka keluarga Bapak Indra ini kalau kita lihat di pus 4 terlalu tidak ada checklist ya Bapak Ibu. Kemudian air minumnya layak dan jambannya juga layak, maka kategori keluarga beresiko stunting ini kita isi silang. Untuk kasus stunting ini dikosongkan. Karena kita tidak berhak ya Bapak Ibu untuk menjudge keluarga tersebut stunting atau tidak, karena kita bukan tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya pendampingan oleh TPK ini diisi dengan angka. Kodenya ada nomor 1-5. Ya. Khususnya di Kecamatan Gandus, TPK ini kan belum melakukan pendampingan ya Bapak Ibu ya. Maka boleh diisi dengan nomor 5. Namun, misalnya ketika Bapak melakukan kunjungan ke sasaran, ketika melakukan verbal ini, Bapak Ibu memberikan informasi, edukasi, ya, dan melakukan konseling atau misalnya memberikan info kepada keluarga sasaran, maka ini boleh diisi dengan nomor 3. Seandainya ketika datang Bapak Ibu bersama bidan, misalnya kondisi ibu hamil sedang sakit atau kurang baik gitu ya kondisi kehamilannya, bidan merujuk ke rumah sakit, maka selain nomor 3, Bapak Ibu bisa menulis 1 atau 3. 1 itu adalah fasilitasi rujukan. Begitu. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu misalnya mengisi kembali Bapak Effendi, status keluarganya 2 atau pindah. Maka kolom selanjutnya tidak perlu diisi. Namun tadi apabila keluarganya ada, maka diisi. Kolom-kolom lainnya diisi. Misalnya baduta ada, ini sudah tidak ada. Kemudian pusnya masih ada dan sekarang sedang hamil misalnya. Kemudian sumber air minum utamanya ledeng, jambannya jamban bersama.
Ya, usia istrinya misalnya sekarang lagi hamil, usianya 19 tahun, maka dia terlalu muda, terlalu tuanya tidak karena usianya 19 tahun. Ya, dia anak pertama juga, maka terlalu dekatnya tidak, terlalu banyaknya juga tidak. Nah, ketika mengisi keluarga beresiko stunting, kita lihat bahwa di sini ada jamban yang tidak layak serta ada checklist di pus 4 terlalu. Ya, maka dari sini kita isi bahwa keluarga ini beresiko stunting. Nomor ini pendampingan, misalnya tidak ada pendampingan, isi 5. Nah, jika pada formulir tersebut ada 27 keluarga, kemudian ada 3 keluarga lain yang termasuk dengan keluarga sasaran ini. Namun tidak ada pada formulir, datanya belum ada, begitu. Maka kita isi, ya, melanjutkan nomornya, kemudian kita isi sesuai dengan keadaan saat ini. Kita tulis nomornya berurutan, kode keluarga kita tulis 999. Nama kepala keluarga kita tulis misalnya Bapak Adi. Ya. Selanjutnya status keluarganya kita tulis 5 Bapak Ibu karena dia adalah keluarga baru. Misalnya dia punya baduta. Balita tidak ada. Kita tulisnya di kolom verbalnya saja ya Bapak Ibu. Pusnya masih, hamilnya tidak. Kemudian lingkungannya, air minumnya bagus, ya, ledeng. Jambannya bagus. Terlalu muda tidak karena tidak sedang hamil, terlalu tua juga tidak. Nah, misalnya anaknya itu dekat-dekat, jumlahnya ada 4 orang, ya, kurang dari 2 tahun jaraknya, maka kita checklist. Ya, terlalu banyak karena anaknya tadi ada 4, maka kita checklist. Nah, misalnya dia ada anak balita juga, misalnya ya, ada anak baduta, ada anak balita, dan dua-duanya itu dekat jaraknya, misalnya seperti itu. Maka kalau beresiko stunting, karena di sini ada checklist, kemudian walaupun di sininya sumber air minum dan jambannya bagus, tapi ada salah satu checklist di 4 terlalu, maka di sini juga kita tulis checklist. Ya, pendampingan oleh TPK misalnya belum ada. Kayak gini. Bapak Ibu, setelah semuanya diisi, baik itu formulir baru ya atau formulir tambahan tadi keluarga yang ditambahkan dan formulir dari data kami begitu, maka kita lihat ya Bapak Ibu, ditulis di sebelah atas kanan berapa keluarga hasil verbal di lapangan. Ya, keluarga sasaran saja Bapak Ibu yang dihitung atau yang nomornya dilingkari tadi. Yang nomornya dilingkari. Kita lihat misalnya ketika di verbal ada 27 ya keluarga yang menjadi sasaran begitu. Namun hasil verbal di lapangan ternyata ada 30. Ya, misalnya ini nambah lagi ada 31, 32, 32 dan lain-lain ya. Maaf, sehingga ketika kita menulis di sini ternyata hasil verbal di lapangan keluarga sasaran, yang mana keluarga sasaran ini ibu hamil, ibu baduta, dan ibu balita, ternyata ada 30, maka tulislah 30. Kemudian jumlah keluarga beresiko stunting tadi ya yang di kolom ini di checklist, dihitung juga ada berapa, misalnya hasil PK21-nya nanti ini otomatis, dan hasil verbal di lapangan nanti Bapak Ibu isi. Tahunnya tulis tahun sekarang 2022. Bapak Ibu, sekian tata cara pengisian formulir F1 KRS. Semoga dapat memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada yang kelupaan. Bapak Ibu, ingat kembali ya bahwa data verbal yang kita isi adalah bagi keluarga sasaran saja atau keluarga yang dilingkari saja.
Ya, jika keluarga tersebut bukan keluarga sasaran, walaupun ada pus misalnya ya, Bapak Andriansyah ini, istrinya misalnya masih pus di sini, tapi tidak termasuk ke dalam sasaran tadi, ya, ini 3 sasaran, tidak termasuk misalnya ya, keluarga Bapak Bapak Andriansyah ini tidak termasuk ketiga sasaran itu, maka dikosongkan saja. Ini ya, kosong semuanya, biarkan saja. Jadi, yang perlu Bapak Ibu isi adalah keluarga sasaran saja. Ingat kembali, saya ulang lagi bahwa keluarga yang diverifikasi dan divalidasi di lapangan adalah keluarga sasaran saja. Itu ya Bapak Ibu, semoga dapat memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.